Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yuli Afal Afifah Rahab. I'm from KBI 2 4th semester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal seputar translation. Yang pertama yaitu mengenai teori terjemahan. Ada banyak sekali pakar penerjemah yang menjelaskan tentang definisi terjemahan, dan setiap pakar penerjemahan memiliki versi yang berbeda-beda tentunya. Salah satunya yaitu menurut Newmark 1988 menyatakan translation rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intend the text. Jadi, konsep yang dinyatakan oleh Newmark ini mengandung pemahaman bahwa maksud penulis teks sumber merupakan unsur utama yang harus diperhatikan oleh seorang penerjemah pada saat dia membaca teks sumber. Pada saat membaca teks sumber, tentunya seorang penerjemah otomatis adalah seorang pembaca teks sumber, sehingga dia yang harus memahami isi hati dan maksud penulis teks sumber tersebut. Dan juga menurut Newmark, jejak terjemahan pertama berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi, selama kerajaan Mesir kuno di sebelah timur benua Afrika yang pusatnya berada di daerah hilir Sungai Nil, yaitu sebuah kawasan yang kini menjadi wilayah dari negeri Mesir di mana prasasti dalam dua bahasa telah ditemukan. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis terjemahan. Seperti halnya teori terjemahan, jenis terjemahan pun banyak pakar penerjemahan yang memiliki beragam sudut pandang dan pendapat tentang jenis-jenis penerjemahan. Salah satunya yaitu Roman Jakobson. Roman Jakobson membedakan 3 jenis terjemahan. Yang pertama, penerjemahan intralingual atau intralingual atau rewording. Yang kedua, terjemahan interlingual atau terjemahan yang tepat. Yang ketiga, penerjemahan atau transmutasi intersemiotik. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses encoding and recording. Jadi, encoding merupakan suatu kegiatan memproduksi pesan, misalnya menulis, berbicara, sedangkan coding merupakan kegiatan menerima dan memahami pesan seperti mendengarkan dan membaca. Seseorang dikatakan melakukan kedua proses ini sekaligus karena saat bicara. Manusia juga mendengar sendiri apa yang diucapkannya, dan saat menulis ia juga lihat apa yang ditulisnya. Dalam encoding, ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh penyampai pesan. Yang pertama, mempertimbangkan dengan cermat apa yang akan disampaikan, dan yang kedua, menerjemahkan dengan baik dan benar gagasan yang akan disampaikan menjadi isi pesan. Baiklah, kita akan membahas teori yang keempat, yaitu mengenai prosedur, strategi, dan metode penerjemahan. Oke, kita akan membahas tentang metode terlebih dahulu. Jadi, perlu kita ketahui bahwa metode penerjemah sangat mempengaruhi hasil terjemahan. Hasil terjemahan sebuah teks sangat ditentukan oleh metode penerjemahan yang dianut oleh penerjemah karena maksud tujuan dan kehendak penerjemah akan berpengaruh terhadap hasil terjemahan teks secara keseluruhan. Hal ini lagi-lagi diperkuat oleh pendapat Newmark dalam Al-Tuderi pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa metode penerjemahan sangat berkaitan dengan keseluruhan teks, sedangkan prosedur penerjemahan lebih cenderung digunakan untuk menerjemahkan kalimat atau unit bahasa terkecil. Ada beberapa metode penerjemahan di sini. Saya akan membahas salah satunya, yaitu metode kata demi kata atau word for word translation. Metode penerjemahan ini sering disebut dengan metode penerjemahan antar baris atau interlinear translation, karena susunan kata dalam kalimat terjemahan sama persis dengan susunan kata dalam kalimat bahasa sumber. Setiap kata diterjemahkan satu persatu. Contohnya, teks sumbernya itu, "She likes this traditional food." Lalu, jika kita terjemahkan ke teks sasaran menggunakan metode kata demi kata, maka terjemahannya menjadi, "Dia menyukai ini tradisional makanan." Kalimat teks sumbernya diterjemahkan kata demi kata. Si diterjemahkan dia perempuan, likes diterjemahkan menjadi menyukai, dan yang paling janggal, phrase this traditional food diterjemahkan menjadi ini tradisional makanan. Hasil terjemahan seperti contoh yang saya sebut tadi
itu tidak diterima dalam bahasa Indonesia karena susunan katanya tidak benar dan maknanya tidak diterima, padahal seharusnya terjemahan tersebut menjadi dia menyukai makanan tradisional ini, berkaitan dengan prosedur penerjemahan. Newman 1988 memberikan beberapa prosedur penerjemahan, namun tidak semua prosedur penerjemahan yang ia berikan digunakan oleh para penerjemah Indonesia yang menerjemahkan teks berbahasa Inggris ke dalam teks bahasa Indonesia. Prosedur penerjemahan tersebut adalah pergeseran bentuk, pergeseran makna, naturalisasi, pemadanan berkonteks, dan pemadanan bercatatan. Perbedaan metode, strategi, dan teknik penerjemah yaitu penerjemah tidak dapat dipisahkan dari teori karena memberikan kaidah dan makna dalam menerjemahkan teks. Teori penerjemah sering dikaitkan dengan metode, strategi, dan teknik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah dalam terjemahan. Seorang penerjemah di dalam tugasnya akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Misalnya, kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan makna, seperti makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual atau situasional, makna tekstual, dan makna sosio-kultural. Di samping kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan makna, penerjemah mungkin dihadapkan pula dengan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan materi, materi-materi yang diterjemahkan. Misalnya, materi-materi yang berhubungan dengan teks-teks sastra. Misalnya, kesulitan menerjemahkan lelucon, peribahasa, dan beberapa gaya bahasa yang berkaitan dengan sosio-kultural tertentu. Sehingga tidak jarang, nilai dalam teks sumber itu hilang dalam teks sasaran, atau paling tidak muncul rasa kaku dan hambar dalam hasil terjemahannya. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan dalam menerjemahkan sebuah teks. Salah satunya yaitu menggunakan strategi pemahaman membaca, menggarisbawahi kata kesulitan, menggarisbawahi kata, kesulitan menerjemahkan, mengkontekstualisasikan item leksikal, mengadaptasi, menganalisis, dan sebagainya. Baiklah, kita akan membahas tentang menerjemahkan ditulis dengan buruk teks sumber dan teks ketentuan. Terkadang, kualitas terjemahan yang buruk disebabkan oleh konten sumber yang ditulis dengan buruk. Sebagai penerjemah, Anda mungkin mengalami kesulitan seperti, misalnya, kamu mungkin sulit untuk menangkap ide penulis dalam teks sumber, teks sulit dibaca karena ada banyak salah ketik, atau bahasa yang digunakan dalam teks sumber dicampur dengan terminologi dan lain-lain. Yang terakhir itu pilihan kata. Penerjemah harus dapat memilih kata yang paling padanan untuk mengungkapkan pesan penulis dalam teks sasaran secara efektif. Indonesia dan Inggris memiliki perbedaan besar dalam latar belakang budaya, kata-kata mungkin memiliki konotasi yang berbeda, dan kebiasaan sosialisasi bervariasi menurut banyak aspek. Dalam menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, penerjemah harus memperhatikan perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya Inggris. Budaya Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan kata lain, penerjemah harus mempertimbangkan konteks dan padanan kata-kata dalam teks sasaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.